Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofit. Kali ini kita akan ngebahas tentang multimedia learning with simulation and microworld, atau pembelajaran multimedia dengan simulasi dan microworld dari bab 30 buku Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari simulasi dan microworld. Yang kedua, apa aja sih yang perlu kita ketahui dari simulasi dan microworld. Yang ketiga, implikasinya. Yang keempat, tantangan untuk riset di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Simulasi adalah memodelkan proses, cara kerja, situasi, atau fenomena yang ada di dunia nyata ke dalam dunia digital. Dan user dapat berinteraksi langsung dengan environment-nya. Biasanya simulasi memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya, simulasi mengendarai mobil bertujuan agar user tahu bagaimana cara mengendarai mobil yang baik dan benar. Atau misalnya simulasi SIM, tujuannya agar user bisa lulus ujian SIM dan bisa mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas yang baik dan benar. Ada contoh simulasi yang menurut saya keren banget. Namanya Microsoft Flight Simulator. Yang terbaru Microsoft Flight Simulator 2016. Di dalam simulasi ini kita benar-benar bertindak seperti pilot. Jadi mulai dari suasana kokpitnya, tombol-tombol navigasinya yang begitu banyak, mulai dari boarding penumpang, mulai dari barang dimasukkan ke dalam pesawat, bahkan saat kita berada di atas ada turbulensinya, jadi getaran pesawatnya itu kerasa gitu. Nah, buat kalian yang belum pernah nyobain, saya rekomendasikan kalian harus nyobain nih, soalnya keren banget. Tapi ada pertanyaan sih, apakah simulasi harus rumit itu? Jawabannya adalah enggak. Ada contoh simulasi yang sangat sederhana. Misalnya simulasi bangun ruang atau simulasi bangun 2 dimensi untuk anak SD. Simulasi yang sesederhana itu sudah bisa dikategorikan sebagai simulasi. Yang kedua adalah microworld. Sebenarnya microworld tidak jauh berbeda dengan simulasi. Jika di simulasi memiliki tujuan yang spesifik, maksudnya user sudah diarahkan melalui satu jalan agar mencapai tujuan dari simulasi tersebut, maka di microworld user diberi kebebasan untuk mengeksplor semua environment yang ada di dalamnya, sehingga nantinya user akan menemukan jalannya sendiri untuk mencapai tujuan dari microworld tersebut. Contoh dari microworld seperti Civilization, itu game komputer di mana kita bertindak sebagai seorang raja atau presiden yang memanage semua aspek tentang negara tersebut, dari perekonomiannya, perdagangannya, pertambangannya, militernya, dan segala macamnya. Contoh lainnya seperti Minecraft. Minecraft adalah game PC di mana kita bisa bebas mengeksplor dunia di dalamnya yang begitu luas. Kita bisa memancing, kita bisa naik perahu, kita bisa bertani, kita bisa beternak, kita bisa berburu. Bahkan seperti Lego, di dalamnya kita bisa membuat karya-karya kreasi bangunan yang begitu besar, yang sangat kreatif, sekreatif mungkin, seunik mungkin, sesuai yang kita suka. Kita harus mengetahui aspek-aspek penting apa saja yang ada di dalam pembelajaran multimedia dengan simulasi dan microworld. Aspek-aspek dalam simulasi seperti 1. Information design. Information design adalah bagaimana sebuah informasi direpresentasikan di dalam simulasi tersebut. Apakah dengan teks, apakah dengan gambar, atau dengan suara, atau dengan kombinasi. Yang kedua, interactional design. Interactional design adalah bagaimana user berinteraksi dengan simulasi tersebut. Apakah dengan mouse click, atau dengan gestur, atau dengan voice recognition, atau dengan interaksi-interaksi yang lain. Yang ketiga, instructional guidance. Simulasi bisa menjadi dunia yang sangat kompleks dan rumit bagi user. Contohnya simulasi flight simulator tadi.
Instructional guidance memiliki pengertian bahwa simulasi harus bisa memberikan petunjuk kepada user agar user bisa menyelesaikan setiap tahapan belajar yang ada di dalamnya. Instructional guidance bisa berupa to-do list, bisa berupa tips, petunjuk, atau yang lainnya. Yang keempat, learner control. Maksudnya seberapa besar user diberi kebebasan untuk mengatur environment dan parameter-parameter yang ada dalam simulasi tersebut. Misalnya, dalam game Civilization, user hanya diperbolehkan untuk mengatur dan memanage negaranya sendiri. User tidak diberi kebebasan untuk memanage negara orang atau negara tetangga. Karena memang tujuan dari game ini untuk memanage negara sendiri, bukan negara tetangga. Beberapa aspek penting dalam microworld yang harus kita ketahui seperti 1. Microworld design factor. Karena di dalam microworld user diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, maka desain dari sebuah microworld harus bisa memastikan agar user tidak tersesat dan bisa menemukan jalannya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang kedua, game element. Salah satu fitur microworld adalah memasukkan unsur game ke dalamnya. Minecraft, Civilization, Little Big Planet, SimCity, semuanya adalah microworld yang ada unsur game di dalamnya. Yang ketiga adalah social element. Social element merupakan fitur wajib yang harus ada di dalam microworld. Sebuah microworld yang ada fitur social element di dalamnya akan memungkinkan user untuk berkolaborasi dengan user yang lain, sehingga mereka akan bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah atau bahkan membuat sesuatu kreasi yang baru di dalam microworld tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran multimedia dengan simulasi dan microworld dibagi menjadi 2. Yang pertama secara konseptual, yang kedua secara metodologi. Secara konseptual, tantangan yang paling besar adalah masalah kejelasan konsep atau konteks dari simulasi dan microworld itu sendiri. Dalam pembahasan chapter 30 buku ini, simulasi yang dimaksud merupakan environment dan interaksi yang dibangun berdasarkan rumusan sistem model tertentu. Padahal, konteks simulasi dan microworld digunakan oleh lingkungan pembelajaran multimedia yang lain, sehingga sulit dilakukan komparasi dan referensi hasil risetnya masing-masing. Tantangan kedua adalah dalam konteks metodologi. Tantangan terbesar sekarang adalah jarangnya riset yang bertujuan atau berhubungan dengan desain guidance dan fitur desain pembelajaran dalam simulasi dan microworld. Karena perkembangan media dan fitur yang begitu pesat tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak diimbangi dengan perkembangan dari sisi desain pembelajarannya itu sendiri. Dan akhirnya sampai juga di bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah bahwa pembelajaran multimedia menggunakan simulasi dan microworld terlihat jelas jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dan direct instruction. Tapi pembelajaran multimedia dengan simulasi dan microworld berkembang pesat di sisi fitur, teknologi, dan media. Tetapi tidak akan ada gunanya jika tidak diimbangi dengan perkembangan dalam hal desain pembelajarannya itu sendiri.